Sepanjang era 80 sampai 90-an, banyak yang sudah coba menggulingkan pamor monster 2 tak V4 dari kejuaraan GP 500. Honda pernah nyoba pakai platform 4 tak dan duit bermiliar-miliar yen. Hasilnya gagal. Aprilia pernah nyoba pakai mesin V-twin yang super duper enteng, tapi gagal juga. Bahkan ketika Honda nyoba goyang kelas ini pakai intervensi politik, maksudnya safety, hasilnya bisa ketebak. Tapi masih ada satu lagi effort yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Namanya adalah Norton. Yap, dibalik manajemen bobrok sama planningnya yang gak jelas, pabrikan Inggris ini justru punya potensi yang paling gede buat merubah hierarki motor V4 di kelas GP 500. Nggak perlu khawatir, mereka nggak pakai trik kayak politik atau motor listrik yang suaranya kayak vacuum cleaner kok. Enggak. Yang diandelin sama Norton justru adalah mesin yang mungkin jadi salah satu idola kalian semua di sini, Wankel Rotary Engine. Norton bukan pabrikan motor Inggris yang paling terkenal di dunia, bahkan bukan yang paling terkenal juga di pasar domestik mereka. Tapi pabrikan asal Birmingham ini lumayan terkenal lah dulunya, apalagi soal sasis motor balap klasik. Nah, Norton Featherbed ini dulu jagonya. Dan pastinya, dulu belum ada yang salah kaprah ngira merek ini sebagai produsen antivirus juga. Tapi semuanya berubah sejak negara api menyerang. Yap, kedatangan Honda CB750 pada akhir 60-an yang kemudian diikuti sama seabrek moge merek Jepang lain, sukses bikin pabrikan Inggris, termasuk Norton juga, itu langsung auto di ujung tanduk. Dan buat menghindari kebangkrutan, Norton dipaksa buat bikin inovasi baru, inovasi yang bisa ngangkat pamor mereka jadi selevel lah sama pabrikan Jepang. Dan di tengah keputusasaan, muncullah sebuah ide brilian dari David Garsythe, Wankel Rotary Engine. You see, pemilihan konsep Wankel Engine ini sebenarnya punya potensi besar. Dari sisi teknikal misalnya, mesin karya Felix Wankel ini punya keunggulan mutlak berupa power gede, bobot yang enteng, sama minim vibrasi juga. Kalian bisa tonton sendiri kelebihan sama kekurangan detailnya lewat video yang satu ini. Tapi mesin ini bukan tanpa kontroversinya sendiri. Mesin yang sama pernah didevelop juga sama kuartet pabrikan Jepang. Tapi justru ditinggalin gitu aja karena suatu alasan tertentu. Khususnya Suzuki, yang literally buang konsep mesin Wankel Engine-nya ke tengah laut. So, ide ini kayaknya lebih cocok disebut sebagai gamblingnya Norton ya, buat tetap survive di industri roda 2. Thanks buat peninggalan mesin Wankel dari BSA, plus lisensi yang mereka dapatkan dari Auto Union atau yang sekarang kalian kenal dengan nama Audi. Project Wankel Norton ini akhirnya dimulai pada tahun 69. Sayangnya, gara-gara politik kepemilikan yang musingin banget, Project Wankel Engine Norton ini butuh waktu yang lama banget buat diwujudkan. Awalnya mereka bisa menyelesaikan prototipe pertama pada tahun 72, tapi buat ngerealisasikan project tadi ke produksi massal, nah ini masih jauh banget. You see, awalnya Norton itu pakai mesin DKW Hercules 2000 sebagai acuan developmentnya. Tapi karena David Garsythe ogah pakai kipas gede sebagai pendinginan, apalagi liquid cooling yang musingin kayak di Suzuki RL5, doi akhirnya pilih sistem pendingin rotarinya versi sendiri dengan memanfaatkan plenum chamber. Wait, pendinginan macam apa itu, Kang? Nah, tarik nafas dulu. Penjelasan simpelnya gini. Box filter yang biasanya ada di motor kalian, itu dimanfaatkan sama David Garsythe sebagai pendinginan. Loh, caranya gimana? Nah, jadi sebelum udara masuk ke box filter, dia ngelewatin celah di mesin dulu buat pendinginan. Baru masuk ke box filter, disedot karbu, ditambah bensin, dan boom, jadilah pembakaran. Loh, bukannya kalau ngelewatin mesin dulu sebelum ke box filter, udaranya jadi panas banget ya, Kang? Efisiensinya jadi turun dong kalau gitu. Lah emang iya, itu yang jadi masalah di sistem plenum chamber model begini. Nah, Garsythe ngakalinnya pakai leher intake yang sejauh mungkin dari mesin Wankelnya. Jadi, udara panas yang dipakai buat mendinginkan mesin bisa diademin dulu waktu ketemu sama campuran bensin, baru dia masuk ke mesin. Dengan sistem begini, Garsythe bisa bikin mesin Wankel dengan pendingin udara yang lumayan efektif, tapi tanpa kipas apalagi radiator tambahan. Itu makanya mesin Wankel Norton ini bisa dibilang jauh lebih simpel dari Wankel DKW Hercules yang gede banget. Apalagi kalau dibanding Wankelnya Suzuki yang musingin banget. Bonusnya, dengan leher intake yang panjang, torsi datar di putaran bawah yang jadi kekurangan di mesin Norton juga jadi bisa sedikit dikurangin. Meskipun, ya kalau menurut saya sistem begini bakal kurang bagus juga buat efisiensi bahan bakar.
Lompat 15 tahun kemudian, kita baru bisa lihat produk pertama Norton dengan basis one-coil rotary engine. Namanya adalah Norton Classic dengan mesin twin rotor berpendingin udara. Sayangnya, tipe ini cuma diproduksi terbatas doang, karena versi yang produksi banyak itu cuma dibikin untuk kepolisian Inggris dengan nama Norton Interpol 2. Strategi kerjasama bareng kepolisian Inggris ini niatnya buat ngetes durabilitas mesin one-coil terbaru Norton tanpa risiko komplain dari pembeli. Endingnya, member polisi Inggris malah banyak yang komplain gara-gara overheating sama apex seal yang gampang jebol. Penyakit bawahannya mesin one-coil. Kalau problem apex seal-nya itu susah banget buat dicari solusinya, Norton kemudian mengakali problem overheating dengan pendinginan radiator, alias liquid cooling. Norton kemudian merilis motor dengan basis twin rotor liquid cooled ini mulai tahun 88. Namanya adalah Norton Commando. Tapi di pabrik Norton, ada satu karyawan yang terus-terusan teriak, "Racing, racing, racing." Mungkin karena terganggu atau risih ya, jadi bos Norton itu ngeiyain aja permintaan karyawan tadi. Yang ternyata namanya adalah Brian Crichton. Di pabrik Norton, Crichton itu nggak pernah berhenti ngulik basis mesin Norton ini buat ikutan balapan. Meskipun nggak dibayar, Crichton tetap maju. Nggak disupport sama atasan, dia pantang mundur. Spare partnya habis, dia cari-cari mesin Norton Interpol bekas di pabrik. Problemnya, buat ngulik mesin one-coil ini, jelas nggak semudah kayak ngoprek mesin 4 tak atau 2 tak. Karena cuma buat ngubah kompresinya aja, harus bikin rotor housing baru, which is bakal mahal banget. Akhirnya, Brian Crichton itu cuma bisa explore tuningnya lewat timing port doang. Nah, bahkan dengan keterbatasan tadi, Crichton itu bisa meningkatkan tenaga yang standarnya 85 horsepower jadi sekitar 96 horsepower. Terus kemudian di versi finalnya jadi 125 horsepower. Lonjakan tenaga ini bikin Brian Crichton dapat lampu hijau dari manajemen Norton buat coba ikutan balap domestik di Inggris. Dengan basis motor produksi massal, sama budget yang bener-bener seadanya, lahirlah motor balap one-coil engine pertama dari Norton, RC588. Motor balap pertama Norton yang bermesin one-coil engine itu berhasil diselesaikan sama Brian Crichton pada tahun 87. Waktu itu namanya adalah RC588 dengan mesin twin rotor berpendingin udara. Tapi meskipun rasio kompresinya itu cuma sekitar 9,2:1 dan kapasitas total mesinnya itu cuma sekitar 588 cc doang, RC588 ini tenaganya sanggup tembus 125 horsepower, alias head-to-head lah sama Superbike 750 cc lain yang waktu itu ikutan balap domestik Inggris. Sementara buat sasisnya, awalnya Crichton itu pakai frame Interpol yang dimodifikasi sedemikian rupa. Tapi karena karakter handlingnya busuk, akhirnya Crichton minta bantuan ke Spondon Engineering buat bikinin frame twin spar aluminium dengan budget yang seminim mungkin. Kalau soal keuangan sama sumber daya jadi kekurangan yang paling besar buat tim Norton, mereka menggantinya dengan kelebihan yang berupa, passion. Dan ketika RC588 terbukti mampu menyaingi kompetitor berat kayak 0W01, Honda RC30 sampai Ducati 851, ini bikin fans domestik Inggris tersentuh sama kegigihan dari Norton. Puncaknya ketika mereka menang balapan domestik di musim 88 dengan brand lokal, mekanik lokal, rider lokal, dan bantuan media Inggris yang terkenal dalam tanda kutip British bias, passion Brian Crichton ini jadi inspirasi buat penonton di Inggris menyuarakan patriotisme. An enormous wheelie, a triumphant wheelie, superb machine control by Trevor Nation over the... Dengan euforia yang sebegitu gedenya, John Player Special alias JPS kemudian menawarkan kontrak buat sponsor tim Norton ikutan balap British Superbike secara penuh di musim 89. And that's it, tim Norton akhirnya resmi ikutan British Superbike, atau yang anehnya waktu itu dikenal dengan nama balapan TT Formula One. Buat ikut kejuaraan Superbike, Norton jelas butuh upgrade mesin baru. Thanks buat budget tambahan dari John Player Special sama basic mesin baru mereka di Norton Commando, RC588 akhirnya dapat mesin baru dengan pendinginan liquid cooling. Dengan upgrade ini, Crichton sukses mengekstrak 10 horsepower tambahan dari basis mesin ini, dari yang semula 125 ke 135 horsepower. Karena spek mesinnya berubah, Norton kemudian menamai motor ini dengan nama RCW588. Huruf W-nya ini diambil dari spek pendinginan baru yang berupa air alias water alias
Tapi bukan cuma mesin baru doang yang dibutuhin sama Norton. Buat ikutan kejuaraan resmi Superbike, mereka juga wajib bikin motor homologasi yang dijual bebas di pasaran. Paksaan regulasi ini nih yang kemudian melahirkan Norton F1, motor street legal berbasis RCW 588 yang harganya tahun 89 dulu tembus 12.000 pound sterling atau sekitar 217 jutaan dan jadi salah satu motor yang termahal juga waktu itu. Karena power gede sama bobot ringan yang jadi keunggulan One Coil Engine, RCW 588 sukses menguasai kelas Super Cup sama TT 750. Karena somehow kelebihan One Coil Engine tadi justru terlupakan sama tim-tim gede lain. Efeknya, rating TV yang nyiarin balapan Superbike di Inggris itu langsung meningkat drastis. Merchandise Norton GPS laris manis kayak kacang goreng. Dan rider utama mereka Steve Spray dianggap jadi kayak dewa di balapan domestik. Tapi yang paling penting, nama Norton yang sebelumnya mati suri, sekarang jadi booming lagi gara-gara kegigihan mereka mengalahkan tim lain dengan budget sama sumber daya yang jelas-jelas jauh lebih gede. Tapi pencapaian ini dirasa belum cukup buat Brian Crichton. Setelah mengalahkan Superbike flagship di kejuaraan domestik 2 musim berturut-turut, next, waktunya mesin One Coil Engine kesayangannya kasih pelajaran ke motor 2 tak di GP 500. Project GP500 Norton ini dimulai dengan berita yang sangat buruk. Brian Crichton yang jadi dedenggot mesin One Coil Engine Norton keluar dari tim karena berbeda paham dengan manajer tim waktu itu, Barry Simons. Efeknya, waktu mereka lagi siap-siap ikutan wildcard GP500 musim 91, tim yang pakai mesin One Coil Engine ini terbagi jadi 2 kubu. Pertama, tim yang diketuai sama Brian Crichton bernama Roton, dan kedua tim John Player Special dengan label Norton Factory Team. Keduanya juga memutuskan ikut sebagai wildcard di venue yang berbeda. Tim Roton itu bakal ikutan di sirkuit Eastern Creek atau Phillip Island di GP Australia, sementara tim Norton John Player Special bakal ikutan di home race-nya di Donington Park. Kalau kalian pikir perpecahan tim tadi jadi skenario yang paling buruk buat RCW 588, well, musim 91 juga jadi momen di mana Yamaha, Suzuki, sama Honda saling rebutan titel juara dunia secara seimbang untuk yang pertama kalinya. Dan jangan lupa, di musim ini kalian juga bakal melihat combo rider senior kayak Eddie Lawson sama Wayne Gardner. Duel bareng rider alien generasi baru kayak Wayne Rainey, Kevin Swans, Mick Doohan, John Kocinski, sama Alec Barros. Yang semuanya itu pakai motor spek factory dari pabrikan masing-masing. Atau bahasa simpelnya, bad timing. Korban pertamanya adalah tim Roton yang diketuai sama Brian Crichton. Dengan budget yang sangat minim, motor balap versi Crichton yang aslinya berbasis Norton F1 ini diasepin hampir 10 detik per lap dibanding Wayne Rainey di sirkuit Eastern Creek. Tim Roton bareng ridernya Steve Spray itu di overlap sebanyak 3 kali sama Rainey, Doohan, dan John Kocinski yang semuanya itu finish di podium. Tapi fair play buat Crichton dan kawan-kawan, mereka dapat 1 poin dengan finish di posisi ke-15. Meskipun ya aslinya yang finish balapan itu cuma 16 rider doang. Sekarang gantian, tim Norton John Player Special yang beraksi. Dengan modal RCW 588 yang jauh lebih superior, sponsor yang lebih baik, lap record yang seabrek di Donington Park, plus rider superhuman sekelas Ron Haslam, mereka pastinya bisa dong ya berbicara banyak di GP Inggris? No. You see, mereka mungkin bisa bikin tim Superbike dengan budget yang lebih gede kerepotan di Donington Park, tapi begitu dihadapkan dengan tim GP 500, mereka bahkan nggak berada di planet yang sama. Motor kayak NSR, YZR, RGV, bahkan Kagiva itu sudah main di planet yang berbeda. Buktinya dengan berbagai rekor di Donington Park, Ron Haslam masih ketinggalan 3-4 detik per lap dibanding pebalap factory GP 500. Hasilnya, di pertengahan race, Norton RCW 588 di overlap sama duo Wayne Rainey sama Kevin Swans. Mereka finishnya itu lebih baik kok dari tim Roton, yaitu di posisi 12 dan berhak mendapatkan 4 poin. Tapi tetap aja, buat bisa kompetitif, gap antara mereka sama tim factory itu masih jauh banget jaraknya. Karena GP500 dianggap masih terlalu tinggi levelnya, Norton akhirnya balik fokus ke balapan British Superbike, di mana musim 92 ini mereka punya amunisi baru bernama NRS 588, alias versi upgrade dari RCW dengan gearbox baru, karburator baru dengan skep kotak, kopling baru, frame twin spar baru bikinan Ron Williams dari Harris Performance, sama velg magnesium baru juga.
Di atas kertas, NRS 588 ini masih dibekali mesin yang mirip-mirip lah sama RCW 588 sebelumnya. Speknya masih twin rotor one coil engine dengan pendingin cairan, rasio kompresi yang sekitar 9,2:1, sama power yang diklaim lebih dari 135 horsepower. Tapi beberapa rumor di tahun 92 dulu menyebut engineer Norton kembali bisa mengekstrak tambahan 10 horsepower dari mesin ini. Tapi sayangnya, di musim 92 ini, persaingannya itu terasa berbeda dari musim-musim sebelumnya. Karena mulai musim 91, pabrikan Jepang dan Italia mulai bikin motor eksotik yang super fokus buat homologasi balap. Kayak Kawasaki Ninja ZX-7RR, Ducati 916, Yamaha ZF 750 SP yang versi Öhlins, sama nggak ketinggalan, Honda RC45 yang super eksotik. Meskipun Robert Dunlop waktu itu bisa geber NRS 588 ke garis depan, sayangnya musim ini Norton harus menerima kekalahan dari tim Green Kawasaki UK. Melihat prestasi yang mulai menurun, ditambah cedera patah kaki yang dialami sama rider utama mereka Ron Haslam, John Player Special akhirnya menyetop sponsorship ke tim Norton. Berita ini makin ekstrim efeknya waktu brand Norton itu dilanda krisis finansial. Karena entah mereka lupa atau gimana, kompetitor lain kayak Honda, Yamaha, Ducati, atau Kawasaki itu bukan cuma jualan superbike eksotik doang. Mereka bisa kompetitif sama keluarin budget yang gede, itu karena mereka jualan banyak tipe yang lain juga. Balapan itu buat mereka cuma jadi sarana buat nambah exposure doang di pasar Inggris. Sementara Norton itu malah kebalikannya. Produk terakhir yang mereka jual itu tipe F1 Sport yang harganya hampir tembus 10.000 pound sterling dan unitnya juga terbatas. Dan nyari pembelinya juga susah. Pamor mereka emang naik semenjak gabung TT F1 pakai one coil engine. Tapi dari sisi finansial, mereka sama sekali enggak memanfaatkan momentum tadi buat bisnis di pasar domestik. Ya bangkrut lah akhirnya. Ketika nasib Project One Coil Engine Norton sudah diambang kepunahan, cuma ada satu orang ya yang bisa menyelamatkan semuanya. Yep, Brian Crichton. Dengan bubarnya tim Factory Norton, Brian Crichton bareng Colin Seeley sebagai manajer tim mengambil alih kendali dan merebranding ulang ini sebagai tim Crichton Norton. Dengan basis NRS 588 dan backing sponsor dari Duckham, Crichton sukses memenangkan titel British Superbike sekali lagi di musim 94. Ya, dengan performa yang luar biasa dari Ian Simpson, NRS 588 sukses mengalahkan Superbike legend lain kayak Ducati 916, RC45, YZF 750 SP, sampai juara bertahan Ninja ZX 7RR. Kemenangan tadi jadi dansa terakhir one coil engine yang luar biasa, karena di akhir musim, kontestan British Superbike lain melaporkan keburukan mesin one coil engine NRS 588 yang terkenal suka menyemprotkan oli sama letupan api ke helm rider lain di belakang. You know lah, khas one coil engine. Honda bahkan sampai menawarkan Colin Seeley kontrak baru dengan angka yang sangat menggoda. Karena effort tim Crichton Norton di musim 94 itu meninggalkan banyak banget kerugian, plus nggak ada juga ucapan terima kasih dari petinggi Norton atas kerja kerasnya bareng Brian Crichton. Colin Seeley ini akhirnya geram dan menjual timnya ke Honda UK. Dan karena laporan rider sebelumnya, FIM akhirnya melarang mesin one coil rotary ikutan balapan kelas Superbike. And that's it. Itulah akhir kisah one coil engine besutan Norton. Or are they? Hampir 2 dekade kemudian, Brian Crichton kembali bikin heboh dunia permotoran dengan memperkenalkan NRV 588. Motor ini aslinya adalah NRS 588 sisaan dari musim 94 yang kemudian disempurnakan lagi sama Brian Crichton. Thanks buat sokongan budget infinite dari owner sebuah museum. NRV 588 ini pakai mesin 588cc twin rotor sama kayak versi originalnya dulu. Tapi sekarang, karburatornya diganti sama fuel injection dengan otak ECU dari Omex dan software dari GEMS. Sementara throttle bodinya dibuka tutup sama teknologi red by wire biar lebih presisi. Dan hampir semua pernik detailnya juga ikutan dirombak sama Crichton biar head-onnya itu up to date. Sebut saja kayak sepasang shock Öhlins, kaliper radial dari AP Racing, ban slick KR series dari Dunlop, sasis custom bikinan Spondon, sama velg karbon yang menggantikan versi originalnya yang pakai magnesium. Bodyworknya juga dirombak, sekarang pakai body custom bikinan Harris Performance yang jauh lebih slim. Nah terus kalau yang diubah kebanyakan itu cuma di luar mesin utama, terus kenapa namanya dirubah jadi NRV, Kang?
Nah, huruf V di sini sebenarnya punya arti variabel, karena NRV 588 ini punya intake variabel yang diatur sama motor servo. Variabel intake ini bakal menutup penuh di atas 8.200 RPM untuk memaksimalkan power. Sementara di RPM yang lebih rendah, intake variabel ini dibuka atau dipanjangin lah buat menambah torsi sama mengurangi efek kurva torsi datar yang ada di versi NRS 588 original. Hasilnya, versi NRV ini punya power yang tembus 165 horsepower. Tapi menurut Crichton, keunggulan NRV 588 ini bukan cuma di powernya doang, tapi juga feel mesinnya yang jauh lebih responsif. Ini nih problem yang dicoba cari solusinya sama Brian Crichton 15 tahun lalu di versi originalnya. Thanks buat backing dana masif sama perkembangan teknologi yang luar biasa cepat, Crichton akhirnya mampu mewujudkan perfect form lah dari one coil engine kesayangannya di pabrik Norton dulu. Atau mungkin masih ada lagi?